Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, bersepuh binisbuh hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita masih mendapatkan banyak limpahan rahmat, taufik, hidayah yang anahnya, sehingga sekalian pagi ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan dilanjutkan dengan ngaji bersama tanpa dalangan suatu apa. Kedua kalinya sholawat assalam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya besok di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayo anak-anak bisa masuk semuanya. Yang anak-anak, ya masuk. Masuk depan sini. Ayo semuanya. Mari kita awali ngaji kita pada pagi hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan barokahnya Fatihah apa yang kita kaji bersama bisa menambah ketebalan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala niyatin shalihah li ridhoillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Qala Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri berkata, ilmul haqiqati utawi ilmu hakikah niku tarku mulahadzati sawabil amali, niku ninggal ngarep-arep ganjaran krana amal. La tarkil amali, mboten ninggal amal. Jadi menurut Hasan al-Basri yang namanya ilmu hakikah itu adalah meninggalkan berharap mendapatkan pahala dari suatu amal yang kita kerjakan. Meninggalkan berharap pahala dari suatu amal yang kita kerjakan. Titik. La tarkil amali, tidak meninggalkan amal. Beramal tetap, sholat tetap, poso nggih tetap poso. Nek wis kewajiban zakat nggih kedah wajib zakat. Nek wis ketetepan kewajiban haji syaratnya sampun lengkap, istita'ah mun lengkap nggih kedah nglampahi haji. Tapi mboten kenging berharap, tidak boleh berharap aku sholat berarti kudu Gusti Allah maringi ganjaran marang aku. Ngoten niku mboten angsal. Aku poso yo Gusti Allah wajib ngowahi ganjaran posoku. Wonten niku sing mboten angsal, niku sing jenenge ilmul haqiqah. Ilmu hakikat adalah meninggalkan berharap pahala. Meninggalkan berharap pahala dari amal yang dikerjakan. Koma, bukan meninggalkan amal. Udah cukup dengarkan dulu ya. Tidak ada ketinggalan toh. Jadi niku mboten angsal. Karena apa? Kalau kita masih berharap pahala karena perbuatan kita, karena amal-amal kita, niku tergolong ibadah bermental buruh. Nah, jadi orang kalau berharap amalnya itu biar dapat pahala, untuk opah, untuk ganjaran, untuk reward angsal sesuatu,
maka kita beribadahnya itu masih bermental buruh, bermental pembantu, bermental tukang. Nek kerja njaluk bayaran. Tukang kan gitu tuh ya. Saya tukang mengerjakan masjid sehari dihitung berapa. Nah, itu namanya dia bekerja bukan untuk mengabdi, tapi bekerja karena butuh bayaran. Kita sholat, kalau butuh pahala berarti kamu sholat itu seperti orang kerja njaluk upah. Tapi kalau sholat kebutuhan kita adalah pengabdian, maka niku sing diharapkan yang namanya ilmul hakikoh. Tuh Pak, ora iso toh Pak, wong awam kok lakoni sesuatu, menjalankan sesuatu kok tanpa harapan. Niku mboten saged toh Pak. Bukan berarti tidak boleh berharap. Tapi yang tidak diperkenankan di dalam ilmu hakikoh adalah hitung-hitungan. Amal itu dihitung kemudian nanti dikalkulasi dengan pahala dan target-target pahala yang ditentukan. Niku sing mboten angsal. Dene Gusti Allah maringi pahala kangge tiyang ingkang rajin salat jamaah, maringi pahala kangge tiyang ingkang posone bener-bener poso. Maringi pahala, maringi riwet, maringi ganjaran kangge tiyang sing zakat, maringi ganjaran kangge tiyang sing haji. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau kita kenal dengan bonus. Karena menyembah kepada Allah itu kewajiban. Menyembah kepada Allah itu kebutuhan, menyembah kepada Allah itu hakikat hidupnya manusia ya, menyembah kepada Allah. Jadi tidak boleh dibandingkan dengan upah, tidak boleh dibandingkan dengan kalkulasi matematis niku mboten angsal. Lah niku menurut Imam Hasan Al-Basri. Sekarang yang kedua menurut Sayyidina Ali. Menurut Sayyidina Ali. Wa qala lan dawuh sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu siapa? Ada yang kenal? Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah. Ya, menantu Rasulullah yang istrinya adalah Siti Fatimah. Beliau ini khalifah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau tarawih kan dibacakan tuh khalifahnya Al Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus nomor loro Al Khalifatus Tsani Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab. Al Khalifatus Salis Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat Al Khalifatur Rabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat Ali, beliau berpendapat begini, tidak usah ditulis dulu, didengarkan aja. Man ta'i sapane wong dzonna kang nyono sapa man annahu sak temene wong mau bidunil juhdi kelawan tanpa serius dalam beribadah, yasilu iku iso sampai, iku iso tumeka ilal jannati marang surga. Fahuwa mongko wong sing duwe penyono kaya ngono, mutamanin niku diarani wong sing ngoyowara. Mutamanin niku wong sing berharap sesuatu yang kosong, mutamanin. Yang pertama, sahabat Ali mengatakan, barang siapa yang mengira tanpa sungguh-sungguh dalam beribadah, ia dapat meraih surga dan nikmat-nikmatnya. Ia dapat meraih surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Orang tersebut disebut menghayal. Orang tersebut namanya menghayal. Orang tersebut namanya
menghayal. Nah, sudah. Jadi ada orang kok punya perkiraan Allah ngopo sih salat serius-serius, salat yo sak gelemku. Poso kene aku gelem poso ya poso. Wong Gusti Allah ki wis nentok kowe kok. Nek surga ki kanggo sapa wae, sok ki wis ana catetane penduduk surga ki. Dalam beribadah, tak ulangi lagi ya, orang yang mengira bahwa tanpa sungguh-sungguh dalam beribadah ia dapat meraih surga, maka orang tersebut namanya berhayal. Namanya apa? Berhayal. Jadi wong sing ngarep-arep surga kok tanpa ikhtiar, tanpa ngamal, tanpa ibadah, itu namanya berhayal. Berhayal itu berangan-angan yang tidak mungkin terjadi. Itu berhayal. Kalau bercita-cita bedanya apa? Kalau bercita-cita bedanya apa? Cita-cita tuh gini. Kamu besok kalau besar kepengen jadi apa? Ya coba Rafka. Kamu kalau besar besok kepengen jadi apa? Kepengen jadi pilot. Nah, berarti sekolahnya ngambil jurusan pilot itu ya. Nah, nanti kalau lulus jadi pilot. Itu namanya cita-cita. Ada upaya mengejar cita-cita itu sesuai dengan jalurnya. Ada yang cita-cita jadi dokter? Ada. Terus sekolah karo bapake. Wis nang kono daftar di fakultas kedokteran, sinau sing sregep, kedokteran ki angel, ngonek sekolah wis tutuk SMA, sinaune sing temenanan. Matematikane kudu pinter, IPA-ne kudu pinter, ilmu hitungnya kudu pinter. Ngonek mlebu ring fakultas kedokteran ben ketompo. Nah itu, terus kamu serius beneran les, kursus, ning omah isih gelem belajar, nanti ujian terakhir lulus. Kemudian masuk daftar di perguruan tinggi jurusan kedokteran, kuliah yang serius di jurusan kedokteran sampai lulus jadi dokter. Itu yang namanya cita-cita. Kalau berhayal itu apa? Beda kalau berhayal. Berhayal gini, aku sok kepengen sugih di mobil 10, omahku setiap blok ada, terus apa, pabrikku di setiap kota ada semuanya. Tapi tengok-tengok neng omah, kon sekolah wegah, kon belajar wegah, kon bantu bapake ra gelem. Kira-kira bisa ndak? Itu namanya berhayal. Berhayal itu punya keinginan tapi tidak ada usaha. Kalau cita-cita punya keinginan ada usaha untuk meraih cita-cita. Nah, kamu kepengen berhayal kok kepengen bercita-cita? Kepengen bercita-cita. Karena cita-cita tuh kalau diseriusi pasti berhasil cita-citanya. Maka kata sahabat Ali, orang yang memiliki anggapan tanpa ibadah engkau mesti untuk surga, wong surga ki wis dijatah karo Gusti Allah, itu namanya berhayal. Nek berhayal berarti bakal dapat surga ndak? Tidak dapat. Yang kedua sekarang, waman lan sapane wong dzonna kang nyono sapa men. Ndak usah ditulis dulu. Anahu sak temene wong mau bibadzilil juhdi kelawan keseriusannya ing dalem ngibadah, yasilu iku bakal numekake ilal jannati marang surga. Fahuwa mongko tawi iki momen wong sing duwe penyono kados ngoten muta'annin iku wong sing bakale kangelan. Wong sing bakale kemringet tok. Yang kedua ini ditulis. Orang yang beranggapan bahwa dengan beribadah secara sungguh-sungguh
maka ia akan mendapatkan surga. Orang tersebut hanya akan merepotkan diri sendiri. Orang tersebut hanya akan merepotkan diri sendiri. Udah titik ya. Jadi ini kebalikan tadi. Ada orang yang punya anggapan, wes aku tak ngibadah sing temenanan, aku tak sholat sing serius, aku tak haji, aku tak poso sing temenanan, mesti aku untuk surga bakali. Orang yang seperti itu tuh tiwas kangelan. Karena banyak orang yang punya cita-cita. Kalau ini cita-cita beneran ini, cita-cita. Kamu punya cita-cita jadi dokter, kuliah, udah masuk di kedokteran, kuliah serius, udah hampir lulus. Apa setiap yang kuliah di kedokteran mesti jadi dokter? Ternyata tidak. Ternyata ditunggu sampai 14 semester orang lulus-lulus di DO. Di DO itu dikeluarkan tanpa hormat, tidak jadi lulus. Akhirnya tidak jadi dokter. Nah, itu usahanya wong sing mengandalke usahanya saja untuk mendapatkan surga, maka dia hanya capek belaka. Karena surga itu tidak bisa ditebus dengan usahanya yang serius itu, karena surga itu benar-benar adalah anugerah dari Allah. Allah bisa memberikan surga kepada siapapun yang dikehendaki, meskipun andai kata tanpa amal, tanpa bekerja itu ya. Jadi orang yang punya apa nih, perasaan, punya pikiran, punya punya prasangka bahwasanya dengan amalnya itu dia pasti akan meraih surga, niku hanya akan merepotkan dirinya, hanya akan melelahkan pada dirinya sendiri. Disebut fahuwa muta'annin. Jadi wong sing ngarep-ngarep surga tanpa beramal itu disebut berhayal, tapi wong sing ngarep-ngarep surga dengan beramal yang sungguh-sungguh, maka dia hanya akan merepotkan dirinya sendiri. Maka orang beramal itu yang benar kayak apa Pak? Berharap ya ndak boleh, mengandalkan amal untuk dapatkan surga ya tidak boleh. Maka orang beramal harusnya kayak apa? Harusnya benar-benar ikhlas, tulus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing penting Gusti Allah seneng, mboten kudu untuk surga. Sing penting Gusti Allah seneng, mboten kudu untuk surga. Ada ndak hamba Allah yang berada di neraka tapi dia seneng? Ada ndak? Hamba Allah hidupnya di neraka tapi dia senang, ada enggak? Malaikat penjaga neraka siapa? Penjaga neraka siapa? Ayo, Malaikat Malik. Malaikat Malik itu tempatnya di neraka, tapi dia senang karena dia ngabdi, dapat ridho dari Allah. Ada enggak orang yang hidupnya di penjara tapi senang? Ada enggak? Pegawai penjara. Pegawai penjara tuh senang tuh? Kan enggak dihukum. Dia hanya hidup di penjara tapi tidak dihukum tuh, tidak disiksa kan? Dia dapat gaji. Kalau mau pulang ya boleh pulang, ketemu keluarga ya boleh ketemu keluarga. Itu yang namanya ridhone Gusti Allah ku luwih penting daripada surga. Ridhonya Allah itu lebih penting daripada surga. Begitu. Ya, bisa dipahami? Saya. Jadi surga itu tidak segala-galanya. Yang harus kita kejar, yang harus kita upayakan untuk mendapatkan adalah ridho dari Allah. Ridho itu artinya senang. Kesenangan. Bagaimana kita bisa membuat Allah senang? Ya dengan cara mengabdi, dengan cara kita beribadah dengan sungguh-sungguh, tanpa tendensi apapun, tanpa minta digaji,
apapun. Itu yang namanya ibadah secara tulus, ibadah secara ikhlas. Kamu kalau mondok di sini hanya 3 hari ini dipaksa apa ikhlas, kerelaan sendiri? Ada yang dipaksa. Nek dipaksa mesti susah, berat, kepengen pulang gitu. Tapi kalau udah dipaksa di sini itu seneng, kumpul dengan temen, makan bareng, gojek bareng gitu toh. Tapi nek dipaksa kok enggak pulang-pulang toh, udah lama kok enggak pulang-pulang toh, mesti begitu ya. Maka dari itu ketika pekerjaan dilakukan dengan cara yang senang, dengan keadaan yang suka hati, itu lama terasa sebentar. Tapi kalau kerjaan kok terpaksa, meskipun sebentar terasa lama. Kamu kalau sholat terasa lama apa terasa sebentar? Sebentar, berarti kamu orang yang tulus dalam beribadah dan senang. Tapi kalau sholat kok terasa lama, Pak, sholatnya kok tidak selesai-selesai. Contohnya sholat tarawih. Ngono itu berarti sholatmu isih terpaksa, tidak senang. Padahal sholat itu ketemu dengan Allah. Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu yang memberi makan kita. Allah itu yang memberi minum kepada kita. Allah yang memberi nafas kepada kita. Allah yang menciptakan udara, oksigen, semuanya yang bisa kita butuhkan untuk hidup, semuanya diberi Allah. Kemudian kamu disuruh ketemu sama Allah yang memberi itu semua. Kira-kira ketemu sama orang yang seneng memberi kamu seneng apa benci? Wong sing seneng maringi awakmu. Nek pengen jajan diparingi, njaluk sangu diparingi, njaluk sepeda ditukokke sepeda, njaluk mainan ditukokke mainan. Kira-kira ketemu wong sing sering aweh ngono kuwi seneng apa benci? Nek seneng berarti kamu telah menemukan bahwasanya itu loh yang aku cintai. Ketika ada orang cinta sama kamu, kamu cinta enggak sama dia? Bapakmu tuh cinta sama kamu tuh? Nah, kamu cinta enggak sama bapakmu? Kira-kira bapakmu kalau dijuotosi sama tetanggamu, kamu ikut marah enggak? Ikut marah. Ketika bapakmu dihormati sama tetanggamu, kamu seneng enggak? Ya senang, ya seperti itu. Ketika Allah mencintaimu, maka cintailah Allah sebagaimana Allah mencintai kamu. Begitu ya. Kita berlanjut, dah didengarkan aja dulu. Wahaka lan diceritakno. Ini ada cerita, kisah sedikit. Nah, satu aja ceritanya. Wahaka dan wahukiya lan diceritakake anna rajulan satemene ana siji wong lanang. Mim Bani Israil sangka Bani Israel, umate Nabi Musa. Abada ngibadah. Ada umatnya Nabi Musa yaitu Bani Israel, dia beribadah Allah kepada Allah sab'ina sanatan 70 tahun. Ada seorang manusia dari Bani Israel beribadah kepada Allah 70 tahun. Fasa'ala mongko takon sapa Allah Gusti Allah ayaj'alahu ing yen to ndadekake hu ing iku mawon ma'al malaikati sartane para malaikat. Maka Allah kepengen menguji ibadahnya manusia tersebut tulus apa tidak. Ini dikumpulkan kepada malaikat, dikumpulkan dengan para malaikat. Fa arsala mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah ilahi marang Bani Israil mau malakan ing pira-pira malaikat. Yuhbiru kang ngabarake hu ing iku wong annahu sak temene wong mau, wong Bani Israil mau ma'atil kal ibadati sartane mengkono-mengkono ibadah kang suwene ana 70 tahun la taliku iku hurung patut bihi sebab bihi kelawan man al jannata ing surga. Ada seorang Bani Israil, dia beribadah ngedur 70 tahun, rino wengi nggo ngibadah tok, ora ana dinggo kerjaan lainnya. Semuanya dipakai untuk ibadah. Nah, kemudian Gusti Allah kepengen menguji orang tersebut ibadahnya tulus apa tidak, dikumpulkan malaikat. Dengan cara apa? Malaikat diutus oleh Allah ketemu dengan orang tersebut, kemudian mengatakan begini, hei Bani Israel, hai manusia. Nanti kata sebagai jenis Auf ya. Kamu namamu siapa? Auf. Nanti kanan. Auf nanti kata orang Bani Israel. Kowe iki ibadah 70 tahun, tapi hurung pantes nek entuk surga. Kira-kira kamu diomongi begitu, marah enggak? Kamu
hamba Allah namanya Auf sudah beribadah 70 tahun tapi hurung pantes nek untuk surga. Kira-kira marah enggak? Nah, marah. Nek marah berarti hurung ikhlas ibadahnya. Nah, maka jawaban orang ini, karena orang Bani Israel ini ikhlas kepada Allah, jawabannya begini. La taliku bihil jannah. Falam balago mongko nalikane tumeka hu ing wong sapa para malaikat, kala mongko nuli jawab sapa al abidu si penyembah Allah tadi, si Bani Israel yang menyembah Allah selama berapa? 70 tahun. Jawabannya ngeten. Nahnu utawi kita khuliqna iku diciptakno kita lil ibadati memang kanggo ibadah. Fayam bagi mongko sayukjo lana kanggo kita anak budahu ing yento nyembah marang Allah. Jawabannya bagus ini. Malaikat, aku ki ora peduli aku ngibadah, aku orang ibadah, aku ngibadah akeh apa ngibadah sithik. Untuk surga apa ora surga ki ora tak pedulikan surga. Surga itu makhluk. Surga itu bukan Allah. Kamu kalau dikasih sesuatu, kamu seneng pada sesuatu apa seneng pada yang ngasih? Kamu kalau dibelikan sepeda, yang kamu senangi sepedanya apa yang ngasih sepeda? Yang ngasih sepeda. Kalau enggak ada yang ngasih kamu enggak dapat sepeda. Kalau kamu senangnya pada sepeda, maka kamu setelah dapat sepeda lupa sama yang ngasih. Disuruh pulang, pulang dulu masih panas, enggak usah main sepeda. Enggak, aku senang sepeda kok. Kepanasan. Itu namanya orang yang tidak tulus mencintai ayahnya. Nah, mencintai ayahnya, bar tukono sepeda. Sepedane dinggo diundang bapake, ya sepedane ndang diselehke teko ning bapak. Kamu setiap hari dikasih makan siapa? Allah. Kamu setiap hari dikasih nafas sama Allah, dikasih sehat sama Allah. Kemudian Allah memanggil, hayya 'alas shalah, ayo do salat ning masjid. Kira-kira dolanane ditinggal apa tetap dilanjutke? Tinggal. Nonton TV-ne ditinggal apa dilanjutke? Ditinggal. Soalnya sing manggil zat yang mengasihi kita apa saja, kan begitu ya. Harus benar begitu. Lah orang ini bilang begitu, ora apa-apa aku ngibadah 70 tahun ora pantas mlebu surga ki ya ora apa-apa. Wong memang aku ki diciptakno Gusti Allah ming kanggo ngibadah. Tugasku ming siji ngibadah, tugasku ming siji mengabdi, tugasku ming siji hanya pasrah kepada Allah. Aku meh didokok ngendi-endi ra masalah. Sing penting aku ibadah. Lah bareng jawabane ngoten malaikat terus gini. Falamma raja'a mongko nalekane bali al malaku sapa para malaikat kala mongko nuli lapor sapa malaikat. Ilahi duh pangeran kula anta utawi panjenengan lamun niku langkung mangertos bima kala kelawan jawabane hamba panjenengan wau. Gusti, kula pun manggihi wong sing ibadah 70 tahun Gusti. Jawabannya panjenengan mesti pun ngertos. Gusti Allah Maha tahu ya. Jawabannya pasti panjenengan lebih tahu daripada kami. Terus jawabannya Allah apa? Falamma ballaghahu faqala Allahu taala maka dawuh sapa Allah taala dawuh Allah taala ngeten setelah dilapori malaikat mau idzan huwa nalikane kaya ngono jawabane huwa utawi iku wong lam yurid ora bakal mengo an ibadatina saka ibadah kepadaku. Fanahnu mongko utawi ingsun Allah ma'al karomi sartane zat yang akeh pemberiane wal ihsani lan zat kang akeh kebagusane la nu'ridhu aku ya ora bakal mengo anhu sangka iku wong isyhadu do seksenono sira kabeh ya malaikatihi malaikatku anni sak temene ingsun qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahu marang iku mau wong sing ibadah 70 tahun. Dawuhe Gusti Allah apa? Ketika tahu jawabannya si hamba tadi, aku diciptakno iki ya memang dikon ngibadah, maka seyogyanya lah saya beribadah kepada Allah meskipun tidak pantas masuk surga. Jawaban Allah apa? Wahai para malaikatku, ini loh hambaku. Dia ternyata tidak terkecoh dengan surga, tidak terkecoh dengan nikmatnya surga, tapi ibadahnya murni hanya karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Meh do kok surga ya karepe, meh do kok neraka karepe. Sing penting kewajibanku mengibadah.
Dene engko di surga ya alhamdulillah. Nek ora ning surga wong iku memang miliknya Allah ya terserah Allah. Ketika sudah tahu seperti itu, maka Allah kemudian mengampuni seluruh dosa-dosanya hamba tersebut dan hamba tersebut berhak mendapatkan surga. Maka surga itu bukan karena ibadahnya selama berapa tahun? 70 tahun, tapi surga itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing kepengin untuk surga? Nah, mesti semuanya kepengen dapat surga. Doanya kalau sholat tarawih, doanya kalau sholat witir apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Gusti kula ya wis tarawih, wis sholat witir, wis wirid, wis dzikir, tapi kula tetap njaluk surga jenengan kanthi anugerah panjenengan. Saya minta surga karena anugerah panjenengan, bukan karena amal saya, karena sholatku hurung mesti bener. Wong nek sholat wae nganggo Gojek kok. Sapa sing nek sholat karo Gojek? Gojek ki ora sing sepeda motor kuwi lho ya. Gojek, guyon karo koncone dhewe. Nek wis bar mondok, sok nek melu sholat jamaah ora kena Gojek karepe dhewe. Meskipun kamu kecil ning gone masjid, Gojek hurung solate hurung dihitung, tetapi kamu kalau mengganggu orang lain itu nanti akhirnya mengganggu konsentrasi orang lain. Kalau orang lain benci sama kamu, Allah jadi benci sama kamu. Kalau orang lain senang sama kamu, Allah pun senang sama kamu. Jadi kamu kepengen dicintai Allah atau kepengen dibenci Allah? Ya, kepengen dicintai, maka berbaik-baiklah kepada Allah, berbaik-baiklah dengan sesama manusia. Itu inti dari pengajian pagi hari ini. Jangan berharap amal kita urupke dengan surga, karena amal ibadah kita belum pantas untuk ditukar dengan surga, karena surga hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan malas beramal dan jangan malas beribadah, karena orang yang malas beribadah ketika mengharapkan kebaikan dari Allah, orang tersebut dianggap berhayal tingkat tinggi. Berhayal tingkat tinggi kepengen urip bahagia, engko nek mati mlebu surga, tapi wegah salat, wegah poso, wegah zakat, itu tidak akan terjadi. Orang-orang yang seperti itu namanya hayalan tingkat tinggi yang tidak akan dapat diperoleh, tidak akan dapat memperoleh apapun. Udah sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Terima kasih. Mari kita akhiri kanthi bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma